الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضح ولم يقرفن مصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين، jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' As-Salam yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di mana ada salah satu hari ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hari di mana hari saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitan kita, segala kesusahan kita, segala hajat-hajat kita yang kita doakan hari ini, seluruhnya doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang seribu sayang, 1 tahun sekali kita gunakan waktu ketika kita sholat Idul Adha. Begitu sholat kita bubar, kita selesai, kita tidak selesai sampai khutbah dan berdoa selesai. Karena ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, siapa yang berdoa di dua Idul Fitri dan Idul Adha, maka seluruh doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid As-Salam yang hadir pada kesempatan salat Idul Adha hari ini, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, yang bisa menjadikan amal saleh kita nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada khairul alam, junjungan alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini adalah salah satu umat yang nanti akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nanti dalam satu padang mahsyar tidak ada satupun manusia yang diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat
kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dalam keadaan payah, manusia dalam keadaan susah. Hari ini kita mungkin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit meremehkan. Kenapa kita bersolawat terus? Karena bahkan dalam satu hadis dijelaskan ketika kita berdoa tidak diawali dengan sholawat, maka doa kita tidak akan sampai ke langit dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan suatu nikmat yang besar buat kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat Idul Adha. Mungkin salat Idul Adha tahun kemarin mungkin masih ada orang-orang yang kita sayangi. Mungkin ada orang tua kita, atau istri, atau suami, atau anak, atau menantu, atau tetangga, atau jamaah. Tapi hari ini mungkin sudah tiada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini seluruh almarhum dan almarhumah kita dengan duduk kita bersimpuh hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai doa kita semuanya kepada ahli kubur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Idul Adha ini adalah ada satu peristiwa besar. Peristiwa di mana ada peristiwa yang setiap tahun, yaitu dihormati dan hargai oleh seluruh umat manusia. Yang pertama adalah peristiwa berkorban, peristiwa pengorbanan, yaitu Nabiullah Ismail yang dikorbankan itu untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah peristiwa haji. Berbicara tentang korban, kalau kita hari ini seandainya syariat Nabiullah Ibrahim kepada Ismail ini tidak digantikan, dahulu Nabi Ismail ini saat disembelih ini tidak diganti dengan kibas, tidak diganti dengan kurban, tidak diganti dengan kambing, maka kita setiap tahun diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kira-kira ada satu manusia di akhir zaman ini yang rela untuk menyembelih anaknya? Saya kira tidak ada satu pun manusia yang siap, kecuali keimanan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. 14 tahun dia tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, Rabbi habli minas shalihin, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim diberikan putra yang bernama Ismail. Begitu senang-senangnya, maka Nabi Allah Ismail diberitakan dalam mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala, inni arafil manam adbahuka fandur ma dzakar. Wahai anakku, aku di dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Bagaimana ya Ismail? Inilah anak yang soleh, berat anak yang soleh. Ya abadi if'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukan. Mudah-mudahan satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau dibayangkan dengan perjuangan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam menyembelih anak, dan hari ini disyariatkan kita suruh menyembelih kurban, suruh menyembelih hewan, suruh menyembelih sapi, suruh menyembelih kerbau, suruh menyembelih kambing, suruh menyembelih onta. Artinya sesungguhnya bukan hewan yang kita sembelih, tapi adalah nafsu hewani yang ada di dalam diri. Maka arti korban ini adalah korobaya korobok kurbanan, artinya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, la ilaha luhumuha wa la dima'uha walakinnahu taqwa minkum. Sesungguhnya bukan darahmu, bukan dagingmu yang sampai kepadaku, adalah ketakwaanmu kepada Allah
hari ini mungkin uang sudah kita keluarkan, mungkin berpuluh-puluh juta. Sebetulnya bukan uangnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita yang sudah berkorban, ataupun yang belum berkorban, ataupun yang akan berkorban, kita niatkan, kita luruskan niat kita. Ketika hewan kurban sudah di masjid, maka bukan milik kita. Jangan katakan ini sapi saya, ini adalah hewan saya, ini adalah kambing saya. Maka kita hanya disunnahkan mengikuti penyembelihnya, bahkan disunahkan menyembelih sendiri kalau mampu. Karena kita tidak mampu, maka panitia mengadakan penyembelihan, memanggil seorang pemotong yang sudah ahlinya agar dia memotongnya dengan benar dan baik, agar tidak menyakiti hewan korban yang akan kita sembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Tidak seberapa uang yang kita keluarkan untuk menyembelih kurban, untuk berkurban setiap tahun sekali, dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita mati kita belum pernah berkurban. Bahkan kita setiap tahun kita hanya bertanya, berapa hewan kurban di Masjid As-Salam? Hanya bertanya. Saya tidak kebagian hewan kurban, hanya bertanya. Tapi kita tidak pernah berpikir dan kapan saya bisa berkurban. Tidak ada orang tidak mampu berkurban. Karena di sini hadisnya, man kana lahu sa'atun falyutuh, siapa yang mampu, berarti semuanya mampu. Pertanyaannya, banyak orang mampu tapi tidak mau. Banyak orang mampu berhaji tapi tidak mau. Banyak orang mampu berkorban tapi tidak mau. Apa yang tidak mau? Ketakutannya, nafsu kita yang tidak mau. Nanti kalau saya berkorban 5 juta, uang saya habis. Nanti saya mau apa setelah Idul Adha? Tidak akan pernah habis harta yang dikorbankan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bukan dihadirkan di Masjid As-Salam, tapi dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu mafhum hadis dijelaskan, nanti hewan kurban yang telah kita kurbankan, setiap bulu yang kita kurbankan, hewan itu likulli sya'ratin hasanah, setiap rambut yang ada dalam binatang kurban itu akan dihitung 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita, kalau kambing itu ada 2 juta bulu kambingnya, maka Allah akan mengampuni, tinggal mengkalikan 2 juta kali 110 kebaikan yang Allah akan tinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan nanti hewan kurban ini kendaraan yang akan menjemput kita saat kita dibangunkan dari kubur. Maka nanti hewan kurban itu akan berubah menjadi sebagaimana emas, sebagaimana yakut, tidak berupa kambing lagi, tapi kendaraan yang sangat megah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahli kubur itu bertanya, siapa kamu? Siapa engkau? Begitu gagahnya kamu, begitu megahnya kamu. Aku adalah korban yang telah kamu kurbankan dulu di Masjid As-Salam. Aku menjemputmu, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Tidak ada manusia yang tidak bisa berkorban. Kenapa alasannya? Manusia mengkredit HP bisa, manusia kredit mobil bisa, manusia kredit motor bisa. Kenapa dia bisa? Karena ada niat, ada mau. Nunggu apa lagi kita kalau berkorban untuk kaya? Tidak akan pernah kaya, karena korban adalah jalan kaya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah daripada berkorban adalah untuk menghilangkan sifat serakah yang ada di dalam diri kita. Zahirnya adalah kambing, tapi hakikatnya adalah kita menyembelih sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Sehingga dengan berkorban, maka sifat bakhil, sifat serakah yang seakan-akan kita akan hidup selamanya, seakan-akan harta itu akan menyelamatkan kita, maka tidak betul itu yang kita pikirkan. Ketika kita sudah berkorban, nanti kita akan menemukan momen bahwa tidak ada apa-apanya harta yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 5 juta, bayangkan dulu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail
dikorbankan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitupun hari ini pengorbanan kita. Bukan hanya kita mungkin berkorban setiap tahun sekali, tapi kita korban yang paling penting adalah menggambarkan sebuah korban seorang anak kepada ayahnya, seorang istri kepada suaminya. Bagaimana pengorbanan seorang istri kepada suaminya? Adalah taat kepada seorang suami. Di mana ada seorang istri, sekalipun dia pandai, sekalipun dia pintar, sekalipun dia hebat, ketika dia berani kepada suaminya, coba-coba dia menyakiti suaminya, maka seluruh pengorbanannya, ketaatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengorbanan seorang suami adalah taat. Begitupun seorang suami itu pun harus kasih sayang kepada seorang istri. Ketika kita keras, ketika kita menyakiti hati seorang istri, maka pengorbanan kita pun nanti tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil. Begitu begini menggambarkan pengorbanan seorang anak. Begitu besar pengorbanan ayah kita, begitu besar pengorbanan orang tua kita hari ini. Sampai-sampai kita ke Jakarta, mungkin merantau dari kampung, kita sudah hebat, kita sudah punya rumah, kita punya mobil, tapi kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Hari ini mungkin kita sudah kaya, tapi kita melupakan kepada kedua orang tua kita. Bahkan orang yang telah berkorban darah, berkorban nyawa, ya ibu kita yang telah melahirkan kita, tapi belum kita bahagia. Ada satu tanggung jawab yang besar seorang anak, yaitu pengorbanan kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tua kita masih hidup, orang tua kita ingin pergi haji, maka wajib kita hajikan. Jangan kita hanya menunggu warisannya, menunggu warisan kita berebut, tapi menunggu untuk menghajikan orang tuanya, kita lari semua. Mungkin haji tidak mampu, tapi hari ini kita masih ada umroh yang begitu cepat. Maka pengorbanan yang telah dilakukan orang tua kita harus dibayar di dunia. Karena nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum membahagiakan orang tua kita, belum membahagiakan ibu kita, maka penyesalan, 1000 penyesalan ketika kita belum bisa memberikan kebahagiaan. Apalagi ada seorang anak berani coba-coba menyakiti kedua orang tuanya, sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia sarjana, sekalipun dia ahli ilmu, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah pengorbanan. Hari ini kita akan membuktikan pengorbanan apa yang sudah kita hantarkan kepada kedua orang tua kita hari ini. Pengorbanan apa yang sudah kita korbankan kepada anak kita. Maka setiap yang kita korbankan untuk ilmu anak kita, untuk kuliah anak kita, untuk mondok anak kita, seluruhnya akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam biaya sekolah, jangan kita pernah mengeluh, kenapa ini mahal, kenapa ini mahal tapi dijalani. Maka itu ada penyesalan. Sudah seluruhnya yang sudah kita korbankan buat anak, buat keluarga kita, seluruhnya akan ada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saatnya satu adalah ikhlas dan tulus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di hari yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita di tahun yang akan datang. Niat dari sekarang, besok tahun depan saya harus bisa berkorban. Mungkin saya tidak punya uang, tapi saya punya anak 5. Ketika anak kita minta 1 juta, 1 juta, 5 sudah jadi 5 juta. Kenapa nggak berani dengan anak kita? Arahkan anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hartamu yang akan bermanfaat. Hartamu yang akan jadi glamor, hartamu yang buat pamer, yang buat sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak 1 juta 1 tahun patungan masih tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena kita tidak mau mengarahkan dan kita takut kepada anak. Apa yang kita takut sama anak? Anak yang harus hormat dengan kita. Maka kalau kita tidak sampaikan, nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semuanya. Hadirin hadirat rahimahullah.
Allah yang hadir pada kesempatan kali ini, dibuka pintu hatinya oleh Allah SWT, dibutakan pintu rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya, dan Allah berikan rezeki yang banyak, yang barokah, yang manfaat, sehingga kita besok, tahun depan kita bisa berkorban. Karena kalau kita tidak niati, kapan lagi kita akan berkorban? Kalau sudah mati, tidak ada kewajiban kita sudah mengorbankan orang sudah mati. Selama masih hidup, korban itu artinya kepedihan, kesulitan saat kita memiliki uang, tapi uang kita untuk digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya masih banyak kebutuhan kita, tapi kita berani menyisihkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita akan ditinggal, mobil kita akan ditinggal, harta kita semuanya akan ditinggal, tanah kita yang suratnya banyak akan ditinggal, emas permata kita akan ditinggal. Yang akan sampai tadi adalah ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, momen Idul Adha adalah ada satu momen haji. Begitupun haji, tidak ada satupun manusia yang tidak bisa berhaji. Haji itu merupakan rukun Islam. Kalau kita mati belum berhaji, maka nanti kita wajib dibatalkan haji, dan harus berpesan kepada anak dan keluarga, saat nanti saya mati, saya belum dihajikan, wahai anakku, maka hajikanlah saya dan batalkanlah. Haji bukan hanya yang kaya, haji bagi yang mampu. Sudah dijelaskan ketika Nabi sudah bersabda, berarti mampu umatnya semuanya, mampu semuanya. Ada sebuah kisah haji tahun ini, seorang tukang sapu mengumpulkan setiap hari 1.000 rupiah selama 12 tahun. Dari Jawa Timur dia bisa berangkat pergi haji dari 20 tahun dia tabung. Kenapa? Karena dia mau dan mampu. Ketika kita mau, maka kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita mampu, tapi kan kita tidak mau, kita banyak alasan. Nanti setelah anak saya beres sekolah, nanti setelah anak saya ingin menikah, nanti setelah anak saya punya rumah. Sampai kapan kita tidak akan pernah pergi haji? Hari ini haji yang kita ijabkan begitu lama untuk mengantri. Ada yang antrian 35 tahun, ada yang 40 tahun. Tidak ada kata terlambat. Yang penting kita daftar. Yang salah kita tidak daftar. Ketika kita sudah daftar, kalaupun kita sedang menunggu antrian, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti tinggal digantikan, dibatalkan oleh keluarga kita, oleh anak kita, untuk menunaikan haji dibatalkan untuk kita juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitupun kurban dan haji, pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Yaitu haji yang mabrur, pahalanya tidak lain kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul hadirin rahimakumullah, di Idul Adha yang mulia ini, kita doakan seluruh jamaah haji seluruh dunia, bahkan jamaah haji Indonesia, atau dari keluarga kita, atau dari tetangga kita yang tahun ini berangkat. Mudah-mudahan Allah jadikan haji yang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah dengan hikmah Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa berhaji, dan kita pun berniat untuk berhaji. Karena jangan pernah kita niat tidak untuk berhaji. Jangan pernah kita mengatakan kita miskin, kita tidak mampu. Tidak bisa, karena semuanya ini termasuk rukun Islam. Rukun, namanya rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka belum sempurna keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dibatalkan ketika kita mati nanti, tidak belum berhaji. Masyarul hadirin rahmatullah. Tapi ada kesempatan hari ini, mungkin yang belum bisa berhaji, untuk kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, untuk kita bertawaf di Ka'bah. Maka hari ini ada yang cepat dan mudah, yaitu umrah. Ada lagi yang cepat, itu haji. Sekarang haji terus. Hari ini kita daftar, tahun ini kita daftar, tahun itu juga kita berangkat. Tapi pengorbanannya, perjuangannya begitu besar, uangnya besar. Kalau tidak dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan mengatakan mahal. Tapi tidak ada kata mahal untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar,
Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini seluruh pengorbanan kita untuk anak-anak kita, seluruh pengorbanan kita untuk kedua orang tua kita, seluruh pengorbanan kita untuk masjid kita, masjid yang sedang kita bangun ini pun adalah sebuah pengorbanan. Sudah diumumkan oleh Ketua DKM, masjid ini sedang mengadakan ini, sedang mengadakan itu, maka harus digotong, harus gotong royong sama-sama. Jangan pernah kita mengatakan ini urusan ini urusan DKM, ini urusan pengurus, bukan. Ini adalah urusan kita semua. Ketika kita niatkan pengorbanan ini untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, kita niatin untuk memegahkan masjid ini. Tujuannya adalah apa? Karena ini tempat ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 500.000 uang yang kita keluarkan untuk masjid ini, pengorbanan yang mungkin tidak begitu besar, kita berdoa agar pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan untuk berkorban, agar kita dimudahkan bisa berhaji, agar kita dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعزز الدو وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم وارض الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ويا كافي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنال بها زيارة صرافك مكة وزيارة صراف المدينة والحج في عرفة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. خذ بيدي فلت حيلتي أدركني. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين
لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang maha pengampun dan yang maha mengampuni, ya Allah, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, di waktu yang mulia ini, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami, ya Allah. Jika orang tua kami sudah ada di kubur, ya Allah, sampaikan pahala kurban ini kepada kedua orang tua kami. Kami bisa berkorban ini, ya Allah, karena ada perjuangan dulu kedua orang tua kami. Kami bisa kaya ini, ada doa kedua orang tua kami. Kami bisa berilmu, ada perjuangan pengorbanan kedua orang tua kami. Kami bisa semuanya ini karena ada perjuangan kedua orang. Orang yang telah memperjuangkan kami sudah tiada. Berikan mereka, ya Allah, ampunan atas dosa-dosa. Jadikan mereka, ya Allah, kuburnya menjadi riyadul jannah, ya Allah. Ketika orang tua kami masih hidup, jadikan mereka bahagia, ya Allah, ketika melihat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, kami belum bisa membahagiakan pengorbanan kedua orang tua kami, ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan doa. Mungkin kami belum bisa secara materi dan harta, tapi hari ini kita bisa berdoa dan mendoakan kedua orang tua kami. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafdilna ba'dahum واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفرة. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, di hari yang mulia ini, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa keluarga kami, ya Allah. Ampuni dosa istri dan anak kami, ya Allah. Ampuni dosa suami dan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang bisa kami banggakan di yaumul qiyamah nanti, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak yang bisa kita banggakan di dunia ini, ya Allah. Sentuh jiwa anak kami, ya Allah, untuk bisa tumbuh kesadarannya, untuk bisa taat kepada-Mu, ya Allah, untuk bisa sholat, ya Allah. Kami tidak sanggup ketika nanti kita dituntut kepada anak kami atas perintah sholat ini, ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, solehkanlah anak kami semua, ya Allah. Jadikan anak-anak dan keturunan kami menjadi anak yang saleh dan soleh, jadi anak-anak yang ahli ilmu, ahli taat kepada-Mu, anak yang bisa taat kepada kedua orang tuanya, anak yang bisa menjadikan jalan surga kami dunia dan akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hilangkan segala sifat bakhil, sifat kikir yang ada di dalam diri kami, ya Allah. Sifat merasa masih memiliki harta kita, padahal sesungguhnya semuanya adalah titipan dari Engkau, ya Allah. Allah berikan kita rumah, sesungguhnya bukan rumah kita. Ketika kita kami dipanggil kepada-Mu, ya Allah, akan kami tinggalkan semua, ya Allah. Tidak ada satupun harta yang kita perjuangkan mati-matian ketika mati tidak akan dibawa mati. Maka berikan kepahaman kami di dunia ini akan mengatakan bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah bukan materi yang kita miliki. Harta kita adalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman Rahim, sentuh jiwa kami, ya Allah. Hilangkan sifat rakus dan egois yang ada di dalam diri kami, yang kami tidak mau berkorban untuk jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami menjadi orang-orang yang dermawan, ya Allah, atas perjuangan jalan-Mu, ya Allah. Banyak perjuangan di akhir zaman ini, dan ketika kita mau berjuang, maka itu akan menjadikan jalan surga. Masjid yang sedang kita bangun, pondok pesantren yang sedang kita bangun, semua adalah perjuangan yang akan kita tinggalkan nanti. Ketika harta kita banyak, tapi tidak ada harta satupun yang kita titipkan untuk perjuangan agama-Mu. Tidak kita titipkan untuk pembangunan masjid, tidak kita titipkan untuk yatim, tidak kita titipkan untuk pembangunan pondok pesantren, ya Allah. Maka harta kita sesungguhnya harta yang tidak akan menjadi manfaat. Ya Allah ya Rahman Rahim,
berikan kami kekayaan dunia dan akhirat ya Allah. Berikan kami kekayaan ketakwaan kami ya Allah. Berikan kami kekayaan harta untuk bisa taat kepadamu, untuk bisa menuju ibadah kepadamu, untuk bisa menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima yaitu haji ke Baitullah. Ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan kepada kami, kemudahan kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, yaitu kemudahan rezekinya, hilang segala derita dan sengsara dalam kehidupan kami ya Allah, hilang segala kesulitan dalam kehidupan kami ya Allah, hilang segala permasalahan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ini ya Allah, sampaikan doa-doa kami ya Allah, terimalah ya Allah, akan menjadi amal saleh kami ya Allah. Seluruhnya yang kita korbankan, kita akan ikhlaskan untuk semata mengharap ridho dan akan mengharap surga ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hilangkan sifat buruk yang ada dalam diri kami, sifat ria, sifat yang ingin dipuji ketika kita beramal ya Allah, sifat yang ingin dilihat oleh manusia ketika kita berkorban ya Allah. Sesungguhnya korbanku yang telah dikeluarkan bukan untuk manusia, hakikatnya untukmu ya Allah, untuk mendekatkan ketakwaanku kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladhi yadhkurukum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar.